Oke. Terus, halo semua, jumpa lagi di Tujuh Tanya. Kali ini kita di program Ruang Berkisah, di mana saya punya satu orang kawan, satu orang teman sore hari ini. Dan mohon maaf pembukaannya biasa aja, karena yang luar biasa obrolan kita. Oke. Oke, Mas Henggar. Saya langsung ke pokok nih. Langsung ke pokok. Introduksi Kenapa hasil pertanian menurun? Enggak deh. Jadi teman-teman, Tujuh Tanya ini kan banyak mengulas seputar desa Heuleut. Nah, teman kita Mas Henggar juga termasuk salah satu warga Heuleut. Tapi dari mana asalnya kita tanya nih. Pembukaan dulu, Mas Henggar ini dari mana, terus di Heuleut ini yang ngapain gitu? Oke, ya perkenalkan ya. Ya. Saya gue gitu ya. Gue Henggar, Prasetyo, asal dari Jawa, Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Lalu di sini domisili di Kabupaten Kuningan. Kebetulan istri di orang Kuningan. Saya sekarang di Desa Heuleut itu ngontrak. Karena ya alhamdulillah sekarang saya dinas di Majalengka. Oke, dinas di Majalengka. Kesan pertama pas Mas Henggar masuk Heuleut nih, entah itu suasananya atau sosialisasinya, masyarakatnya gimana nih? Pertama kali saya lihat atau saya masuk ke Heuleut, jujur sih sangat terkesan dengan masjid ya. Wih, sangat terkesan dengan masjid. Oke, kenapa? Al-Islah ya kalau nggak salah Al-Islah, ya. Masjid Al-Islah, masjidnya ya jujur lah, jujur aja memang masjidnya menurut saya ya bagus gitu, terus ornamennya kelihatan looks mewah Ya. lalu gaya arsitekturnya ya kekinian modern. Ya kesan pertama memang masjidnya bagus. Oke, masjid ya. Masjid satu, yang kedua alun-alun desa. Ya. Dan beberapa saat itu ya beberapa bulan yang lalu saya sempat keliling-keliling di ini ya, alhamdulillah desa Heuleut itu termasuk bagus lah untuk alun desanya. Oke. Ini ya bukan berarti desa lain kita kurang ini ya, tapi ya paling ya menurut saya ini sekali lagi perspektif saya pribadi. Oke. Ya, jadi itu masjid terus alun-alun. Sempat bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya seperti apa? Misalkan kok gini ya cara bertetangganya, ada gak soft kultur atau soft terapi gara-gara masalah kebiasaan yang juga biasa misalnya? Oh, alhamdulillah sih enggak. Enggak. Gitu. Selama saya di sini ngontrak udah berapa bulan ya? Ada lah mungkin 6 bulan, 7 bulanan. Ya alhamdulillah tetangga juga baik. Ya. Tetangga juga sering nawarin saya mampir gitu, tapi memang belum mampir juga ya. Terus Ya. ada sih tetangga yang punya warungan ya, punya warung. Oke. Sering beli di situ ya enak, asik gitu. Oke. Terus berarti dari tadi di Jawa terus istri Kuningan, sekarang di Majalengka, nggak ada perbedaan yang begitu signifikan ya? Alhamdulillah enggak, ya sama-sama kita orang ketimuran ya, orang lain sama lah. Terus kalau dari bahasa kan Jawa ke Sunda ada kesulitan? Awalnya agak repot juga ya itu mengartikan beberapa kata yang beda gitu. Jadi ada beberapa kata yang Jawa dan Sundanya itu hampir sama. Oke. Dan kalau saya ucapkan kata itu atau orang Sunda ucapin kata itu saya paham ada berapa gitu. Karena lebih banyaknya memang beda gitu ya, beda pelafalan, beda pengucapan gitu. Ya awalnya sih memang ini Asia, tapi saya kan di Kuningan dari tahun 2017, berarti lebih kurang udah 6 tahunan. Ya. Dan udah sedikit banyak lah. Ya, tahu lah. Kurang lebih Sunda Kuningan dan Sunda Majalengka itu ya hampir sama ya. Ya. Tapi kendala biasanya kalau misalkan etnis lain, Jawa, Sunda misalkan seperti itu, biasanya agak kesulitan di huruf sama U kan. Kalau di Sunda itu ada
huruf vokal E itu ada 3 pengucapan, ada E seperti kata sate, terus ada E yang netral seperti kata misalkan pendapatan gitu kan, biasa lah gitu kan. Ada yang nah contohnya desa Heuleut kan pakainya itu gimana? Ya ada tuh. Saya nyebutnya Heuleut juga Heuleut. Iya. Memang apa sih namanya? Belum terbiasa pengucapan Iya. kata gitu ya. Gitu. Sampai sekarang pun juga kalau saya bicara itu ya agak kaku. Iya, dan aneh ya. Gitu kan. Jadi itu salah satu yang khas di bahasa Sunda kan. Kayaknya jadi tiga pengucapan, salah satu yang khas. Terus juga bahasa udah, terus kebiasaan udah, ada lagi yang terkesan ketika masuk Heuleut. Yang saya terkesan selain sosialnya, lalu masjid ya, tatanan bangunan itu apa ya? Atau ya normal-normal aja seperti desa pada umumnya. Iya, cenderungnya biasa saja sih. Selama saya di sini ya biasa-biasa aja, maksudnya normal gitu. Ya, penerimaannya ya baik, terus juga sosialisasinya ya baik, tadi secara kemasyarakatan juga ya berjalan sebagaimana biasa ilmunya. Nah, berarti kan hijrah dari Kuningan ke Majalengka itu dalam rangka kerja, tanda kutip tentunya, kerja kontrak di sini. Kalau boleh tahu sekilas saja seputar pekerjaan Mas Henggar ini, apa di bidang apa? Oh ya, Nggak perlu terlalu detail saya ngerjain apa, nggak usah. Ini mah luasnya aja. Ya kebetulan profesi saya sebagai penyuluh pertanian ya. Penyuluh pertanian teman-teman. Ya, di bawah dinas DKP 3. DKP 3 itu singkatan dari dinas ketahanan pangan, pertanian dan perikanan Kabupaten Majalengka. Di sini di Lubuk Munding ada BPP. Jadi BPP itu ya tempat kami bukan berkumpul lah, berkantor. Ya istilahnya itu lah. Walaupun tidak di kantor gitu kerjanya. Ya, kantor juga BPP itu kan ya, balai penyuluhan pertanian ya, jadi di balai bukan kantor. Ya. Tapi titik poinnya di poin ya, titik apanya dikenal di sana sih. Titik temu ruang absensi dan sebagainya di sana. Oke, BPP itu BPP Taman Lubuk Munding beralamat di Desa Parung Jaya kalau nggak salah. Parung Jaya di teman-teman saya pasti apa di daerah sana ya. Terus berarti, nah untuk penempatan sendiri kan berarti kan dari BPP itu ada ditempatkan di tiap-tiap desa untuk mendampingi desa, bukan begitu? Ya. Berarti pegang berapa desa Mas? Enggak. Saya satu. Oke, salah satu desa di Lubuk Munding ya. Oke, itu kerjaan secara sekilasnya ya. Yang saya akan bahas di sini justru tentang privilege mimpi. Jauh ya dari pertanyaan. Menurut Mas Henggar, mimpi seseorang, kita kan banyak sekali mendengar, banyak sekali melihat bahwa ketika seseorang bermimpi, misalkan pas waktu kecilnya mimpi ingin jadi apa, pada akhirnya realitanya harus terpaksa jadi apa gitu ya. Nah, menurut Mas Henggar sendiri dengan fenomena-fenomena seperti itu, apakah mimpi itu menjadi privilege seseorang? Masih relate nggak ketika mimpi itu menjadi privilege seseorang bisa mewujudkannya, atau mimpi ya udah hanya mimpi aja, mimpi masa kecil gitu? Ya kalau menurut saya ya, kalau mimpi atau lebih tepatnya cita-cita ya, kita memang dari kecil itu kita harus bercita yang menjadi seorang yang wah ya. Saya tidak, jadi gini, nggak harus profesi yang wah, tetapi bagaimana kita melakukan sesuatu yang wah untuk orang lain. Kalau menurut saya itu lebih ke arah itu. Kita boleh menjadi misal contohnya guru, lalu dokter, itu kan menurut saya profesi atau cita-cita yang menurut saya itu sangat mulia sekali karena berhubungan langsung dengan orang lain, yang bisa membantu dengan orang lain. Nah, kalau masalah relate atau tidaknya untuk sampai sekarang itu ya tetap menurut saya tetap harus di apa namanya, kita harus
berusaha lah gitu Oke. ya. Berarti, Mungkin- maaf kepotong. Berarti anak kecil tetap harus punya mimpi. betul.